Halo, kembali lagi bersama saya Niputu Nelly Suryanarti. Pada video kali ini, saya akan bahas materi tentang manajemen persediaan. Nah, apa itu manajemen persediaan? Manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dalam manajemen operasional dan manajemen produksi. Manajemen persediaan juga dapat diartikan sebagai kegiatan untuk menjaga jumlah optimum barang-barang yang dimiliki. Dalam hal ini, manajemen persediaan sangat penting untuk dilaksanakan karena yang pertama, dapat menjamin lancarnya arus barang dan mempertahankan stabilitas perusahaan. Yang kedua, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan dengan menjamin tetap tersedianya barang-barang yang dibutuhkan. Yang ketiga, menekan pengadaan barang-barang yang kemungkinan tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Dan yang keempat, meminimalkan risiko keterlambatan datangnya barang-barang yang dibutuhkan perusahaan. Manajemen persediaan juga memiliki beberapa fungsi, diantaranya yang pertama, memastikan persediaan tersedia. Yang kedua, mengurangi risiko keterlambatan dalam pengiriman persediaan. Yang ketiga, mengurangi risiko harga yang fluktuatif. Yang keempat, memperoleh diskon dari pesanan dalam jumlah yang banyak. Yang kelima, menyesuaikan pembelian dengan jadwal produksi. Yang keenam, mengantisipasi perubahan yang terjadi pada penawaran maupun permintaan. Yang ketujuh, mengantisipasi permintaan mendadak. Yang kedelapan, menjaga jumlah persediaan yang hanya tersedia musiman. Yang kesembilan, mengawasi pesanan persediaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Yang ke-10, menjaga komitmen terhadap pelanggan agar barang bisa diproduksi dengan waktu dan kualitas yang diminta. Dan yang terakhir, menentukan kuantitas persediaan yang harus disimpan untuk berjaga-jaga. Berkaitan dengan hal itu, terdapat pula jenis-jenis dari persediaan, diantaranya bad stock, yaitu persediaan yang diadakan karena kita membeli atau membuat bahan ataupun barang dalam jumlah yang lebih besar dari jumlah yang dibutuhkan pada saat itu. Ada pula fluctuation stock, yaitu persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak dapat diramalkan. Dan ada anticipation stock, yaitu persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diramalkan. Terdapat pula faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan, diantaranya 1. Perkiraan pemakaian bahan baku. Penentuan besarnya bahan baku yang diperlukan harus sesuai dengan kebutuhan pemakaian bahan tersebut dalam satu periode produksi tertentu. Kedua, harga bahan. Harga bahan yang diperlukan merupakan faktor lain yang dapat mempengaruhi besarnya persediaan yang harus diadakan. Harga bahan ini bila dikalikan dengan jumlah bahan yang diperlukan merupakan kebutuhan modal yang disediakan untuk membeli persediaan tersebut. Yang ketiga, biaya persediaan. Terdapat beberapa jenis biaya persediaan, antara lain biaya pemesanan dan biaya penyimpanan bahan di gudang. Dan yang keempat, menunggu waktu pesanan merupakan tengah waktu sejak pesanan dilakukan sampai saat pesanan tersebut masuk ke gudang. Waktu tenggang ini merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan agar bahan ataupun barang yang dipesan datang tepat pada waktunya. Adapun faktor yang mempengaruhi setiap tipe persediaan, diantaranya bahan mentah adalah bahan baku yang digunakan untuk proses produksi. Barang dalam proses adalah hasil produksi bahan baku namun masih belum layak jual. Dan barang jadi adalah barang dalam proses yang telah selesai di finishing dan siap untuk dijual. Demikianlah pembahasan materi pada kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.